Halo penonton, balik lagi di Lampung Cerdas, balik lagi di Dekan Dekati Jurusan. Nah, sekarang saya mau bahas dengan dia, membahas tentang jurusan yang emang jurusan lu kan jarang ya? Jarang orang tahu gitu kan? Jarang tapi gue pengen, ini jurusan yang lumayan lah, jadi jarang orang tahu, tapi prospek lumayan sebenarnya. Lumayan banget. Lumayan banget. Jadi jurusannya adalah apa sih? Apa sih? Penyuluhan pertanian. Oh ya, penyuluhan pertanian. Oke, kenalan dulu diri lu deh. Oke, nama saya Amirul Herunisa. Udah gitu aja kan? Iya. Ya udah. Lu dari mana, Rul? Asalnya? Dari Lampung Timur. Lampung Timur, Lampung ya. Kuliahnya di Unila. penyuluh pertanian. Yaps. Nah, penyuluh pertanian ini menurut lu, jadi penyuluh pertanian ini di tingkat grade kesulitan berapa kalau di Fakultas Pertanian? Maksudnya? Jadi sulit nggak sebenarnya? Lebih setara mana nih sulitnya gitu loh? Apakah dia termasuk sulit kayak AGB misalnya sulit atau apapun, dia di level mana yang sulit? Ini sulit masuknya atau sulit keluarnya? Sulit masuknya. Kalau sulit masuknya, zaman saya dulu nggak sulit-sulit banget sih. Nggak sulit-sulit karena banget. memang saya ini masih angkatan kedua. Angkatan kedua, baru ya? Baru masih angkatan kedua. Jadi mungkin karena emang belum banyak yang tahu juga ya. Jadi masih mungkin lebih sedikit dibandingkan jurusan-jurusan di pertanian yang lain. Kalau angkatan lu berarti berapa? Angkatan aku ada awalnya itu ada 43 orang. 43 orang. Sekarang tinggal 36 orang. 36 orang. Yep. Kalau dulu lulusnya jalur apa ya? Masuknya jalur apa? Masuknya dulu saya jalur SBM. SNMPTN-nya? SNMPTN-nya dulu ngambilnya terlalu tinggi. Di mana tuh? Di UGM dulu ngambilnya. UGM. Jurusannya? Jurusannya budidaya perairan. Budidaya perairan. Terus habis itu lupa deh kayaknya. Pokoknya intinya pertama itu UGM. Tapi budidaya perairan. Budidaya nah, perairan. Kenapa kok ngambil penyuluh pertanian? Dulu itu sebenarnya kan gara-gara SNMPTN itu nggak tembus. Terus akhirnya yang penting kuliah dulu deh di mana aja gitu kan. Tapi harus di Unila maksudnya. Harus di kampus negeri yang ada di Lampung, entah Unila, entah ITERA. Tapi akhirnya tembusnya ke Unila. Nah, kalau masalah kenapa milih jurusan penyuluhan pertanian, itu karena satu tadi jurusannya masih baru. Terus yang kedua, penyuluhan itu kan kalau dalam pikiran aku dulu ya, itu tuh dia banyak komunikasi sama orang. Jadi komunikasi sama orang dan orangnya itu bukan orang-orang petinggi-petinggi, tapi dia orang-orang biasa. Dan ilmu untuk mendekati orang yang biasa di masyarakat itu susah dibandingkan mendekati orang yang mungkin lebih tinggi jabatannya ya. Kalau menurut aku pada saat itu, gitu sih. Nah, penyuluh pertanian kan katamu lebih banyak komunikasi dengan orang gitu kan. Berarti bisa nggak jurusan ini buat orang-orang linjur dari Soshum? Bisa banget. SNMPTN pun bisa? Kalau SNMPTN kan, kalau saya dulu karena ini pertanian, jadi masuknya IPA. Oke, kalau teman-temanmu SNMPTN ada nggak yang dari IPS? Malah ada yang dari anak SMK. Tapi kalau dia tuh SNMPTN atau SBMPTN ya, saya lupa. Cuma emang ada beberapa anak SMK. Berarti memang ibaratnya kalau di Saintek nih, dari Saintek, salah satu yang terbuka lebar untuk linjur itu penyuluhan pertanian. Yaps. Sepakat? Oke, mantep deh. Itu alasan kenapa kamu linjur lagi. Alasan kenapa kamu masuk penyuluh pertanian. Nah, kalau yang kamu bayangkan dulu, sebelum jadi mahasiswa yang seperti sekarang, itu yang kamu bayangkan di penyuluh pertanian itu ngapain? Ya tadi itu pasti belajar teknik komunikasi sama orang kan yang jelas gitu. Selain mungkin ada khususnya di ilmu komunikasi ya. Cuma di sini juga tadi itu belajar teknik bagaimana mendapat kepercayaan orang dan sebagainya gitu. Terus kalau dibandingin sama sekarang, yang saya sekarang udah tahun keempat ya. Jadi yang saya dapat itu benar ternyata lebih banyak ke teknik gimana caranya kita mendekati orang. Karena masing-masing orang itu punya persepsi yang berbeda terhadap orang lain. Dan mereka juga nggak dengan mudahnya menerima kehadiran orang.
Nah, di jurusan penjualan pertanian ini itu dipelajari hal-hal itu. Jadi dari medianya, dari bagaimana teknik penyampaian, dari pendekatannya. Kalau untuk pertaniannya itu tuh sebenarnya cuma dikit, cuma kayak basic ya biasa gitu loh. Tapi basic biasa berarti hampir semuanya dipelajari dong? Yaps, semua dipelajari, mulai dari budidayanya, terus bahkan ada perikanannya juga, perikanan, kehutanannya juga ada. Jadi semua yang ada di Fakultas Pertanian itu kita pelajari, tapi hanya basicnya aja, jadi cuma semuanya. Dasar semua. Tapi semuanya dipelajari, karena emang tujuannya dicetak untuk menjadi penyuluh. Yaps, benar. Oke. Sekarang karena lu udah terlanjur cerita itu, saya mau cerita juga kali, kamu mau cerita juga. Kamu harus cerita maksudnya, di tahun pertama kuliah itu ngapain aja? Oke, tar dulu. Tahun pertama kuliah itu ngapain aja? Apa yang kamu alami gitu kan? Dan yang lainnya pengalaman. Tahun kedua, tahun ketiga, dan sekarang masuk tahun keempat. Oke, kalau ditanya perjalanan sebenarnya lupa-lupa ingat lah ya. Jadi ini cenderung ke tentang penyuluhannya aja, jurusan. Tahun pertama itu kalau yang dipelajari itu masih umum. Jadi karena kita itu masuknya ke jurusan agribisnis program studi penyuluhan pertanian, jadi tahun pertama itu masih hal-hal yang berhubungan dengan agribisnis keseluruhan. Agribisnis itu kan mulai dari hulu sampai hilir sampai dengan pemasarannya kan. Itu kita belajar. Jadi dari matematikanya ada, matematika ekonomi ada, statistika lagi ekonomi mikro, ekonomi makro, kayak gitu-gitu tuh masih hal-hal kayak gitu. Terus ya yang biasa lah ya, ada agama, ada PKN dan sebagainya. Itu tahun pertama. Umum tahun pertama. Tapi wait, itu tahun pertama ya. AGB juga bisa linjur nggak anak-anak ya calon mahasiswanya? Maksudnya dari IPS ke AGB, karena kan emang yang dipelajari itu. Kalau misalnya di SBM, saya rasa bisa-bisa aja sih. SBM masa? Menurut saya bisa aja. Kalau SNMPTN? Kalau SNM harus benar-benar tabah dan tawakal istilahnya. Yaps, bener, karena yang dipelajari ya memang basicnya ekonomi. Memang. Karena memang dia kan untuk memasarkan itu sebetulnya. Sebenarnya. Oke, sudah boleh dilanjutin. Itu kalau tahun pertama. Terus ada pengalaman yang bagus banget nih di tahun pertama itu, kalau nggak salah di liburan semester pertama mau masuk semester kedua. Itu tuh kalau di jurusan agribisnis itu ada yang namanya praktek pengenalan pertanian. Kalau kita ngomongnya homestay. Jadi 7 hari kalau waktu itu aku dapetnya di Pesawaran. 7 hari nginep di rumah orang. 7 atau 6 hari deh, saya lupa. Tapi dalam waktu kurang waktu seminggu nginep di rumah orang, belajar. Belajarnya itu nggak hanya tentang pertanian, tapi tentang bermasyarakat. Mini KKN lah kalau kita ngomong. Tapi 7 hari? 7 hari, 6 sampai 7 hari. Itu dapat pengalaman yang bener-bener luar biasa gitu, yang mungkin nggak didapatkan sama orang-orang lain. Yang memang kamu baru saja menjadi mahasiswa baru istilahnya, tapi langsung terjun ke masyarakat. Yaps, benar. Itu tahun pertama, setengah tahun pertama. Ya kan? Itu udah dapat pengalaman yang ya luar biasa banget. Tahun kedua? Kalau tahun kedua mulai masuk tuh materinya tentang penyuluhan pertanian. Mulai dari dasar-dasar komunikasi dan penyuluhan pertanian. Pokoknya masih dasar banget deh. Tadi kan dasar tentang perkuliahan dan yang lain ya, tentang misal agama, PKN dan segala macamnya. Berarti yang di tahun kedua lebih yang dasar juga tapi tentang pertanian. Dasar tapi tentang pertanian. Lebih spesifiknya tentang penyuluh sih sebenarnya. Itu kalau di tahun ketiga dia udah benar-benar materi tentang penyuluhan. Teknik komunikasi mungkin. Metode dan teknik penyuluhan. Kayak gitulah. Ya semacam itulah. Nggak jauh-jauh dari situ. Jadi tahun 1, 2, 3 begitu urutannya. Tahun sekarang, tahun keempat? Tahun keempat itu kebetulan udah garap skripsi semua sih. Udah, kalaupun misalnya ada beberapa yang ngulang, itu udah selesai harusnya di tahun ketiga. Terus tahun keempat itu udah fokus ke skripsi. Mungkin agak ada sesuatu hal yang selain skripsi itu mungkin ngurusin laporan PU yang sebelum PU itu apa? PU itu praktik umum. Di kampus atau di luar? Bukan, di luar kampus. Praktik umum itu setelah KKN ya. Tapi ada juga sih yang
sebelum KKN itu ada juga, bergantung anaknya kan juga. BU itu biasanya kalau nggak di perusahaan, dia di dinas. Di dinas yang terkait. Oke, di tempat lokal atau boleh di non lokal? Boleh di non lokal, tapi karena boleh? ya boleh di mana aja sebenarnya. Tapi karena ya kondisi kan kemarin seperti ini, jadi harus yang di dekat wilayahnya masing-masing. Dan kebetulan kemarin saya ngambilnya di Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan. Lampung Timur? Bukan, Kota Metro. Karena yang dekat Kota Metro. Kalau Lampung Timur malah jauh. Tuh, tapi terus karena saya penyuluhan pertanian, jadi saya ditaruhnya di Balai Penyuluhan Pertanian. Oke, jadi kalau di penyuluh pertanian ada berapa sebenarnya yang turun-turun kayak gitu? Kan biasanya kalau yang umumnya di perkuliahan itu kan ada PPL atau KPPL lah ya, kita anggaplah. Terus ada KKN, ada internship, magang. Kalau di penyuluh pertanian selain PU yang kamu bilang tadi, terus juga selain apa tadi yang pertama homestay, itu katamu juga ada KKN, terus ada apa lagi sebenarnya? Dan KKN itu bagaimana dari penyuluh ini? Kalau KKN dari penyuluh ini yang benar-benar menarik ya. Oke. Saya udah nanya ke beberapa teman saya pengalaman KKN kan, pulang KKN, dan ternyata yang mendominasi dari anggota KKN itu biasanya kalau bukan anak organisasi adalah anak penyuluhan pertanian. Enggak juga sih. Iya. Oke, tapi jadi di ini kan ya, di jurusanmu ya. Iya, karena aku sama teman saya sendiri kan istilahnya. Karena memang kebetulan mungkin yang aktif kami, bukan mereka. Ya, bukan mereka. Karena kan ya ada juga pasti anak penyuluhan pertanian yang agak-agak introvert kan. Nah, tapi kebetulan ini kami yang lu gacor semua. Orang-orang ekstrovert lah ya, gitu maksudnya. Yang pokoknya gitulah. Nah, kalau selain homestay, selain KKN, selain PU, itu ada kita turun lapang beberapa kali, tapi terkait mata kuliah. Jadi, praktek mata kuliah? Iya, praktek mata kuliah. Jadi misalnya nih, tentang metode dan teknik penyuluhan gitu, misal ya, itu nanti itu kita bisa aja terjun ke lapangan, terus kemudian menggali sebenarnya misalnya di desa ini gitu, itu tuh metode dan teknik seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani gitu, karena di setiap daerah itu berbeda kebutuhan materinya, kebutuhan komunikasinya gitu, kebutuhan pendekatannya, karena ada yang bisa didekati secara kelompok, ada juga yang harus didekati secara personal. Gitu. Ada juga mereka yang nanam padi, ada yang nanam kopi. Benar. Paham kalau aku sih tentang ini. Cuma aku bingung nih. Jadi gini, kalau di Soshum ada ilmu komunikasi tentunya. Kalau di Saintek ada penyuluh pertanian yang seperti ini, yang umum kamu bahasnya, tapi masuk di jurusan agribisnis. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak di jurusan lain masuknya? Logiknya gitu loh, kita bahas logikanya, analisisnya. Kenapa kok masuknya jurusan agribisnis? Gini. Kenapa nggak agroteknologi yang benar-benar dari hulu sampai hilir tuh, benar-benar nanam tuh mereka kan? Ya, mereka mulai dari ngolah tanah, ngolah pupuk semuanya tuh. Benar. Kenapa nggak agroteknologi masuknya? Nggak. Kenapa masuk jurusan agribisnis? Yang pertama, penyuluhan pertanian itu kan emang harus menguasai segala hal terkait pertanian gitu kan, mulai dari pengadaan saprodi sampai ke pemasarannya. Kalau untuk yang paling cocok untuk hal itu jurusan agribisnis, karena agribisnis itu memang ada beberapa sub. Yang tadi itu pengadaan saprodi, dia ada pengadaan saprodi, terus kemudian budidaya. Saprodi apa, jelasin aja biar. Sarana dan produksi pertanian. Bisa alsintan, alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya lah intinya. Terus kemudian budidaya. Nah, mulai dari budidaya ini pasca panen kan, ada pasca panen, terus kemudian pemasaran. Nah, itu semua dipelajari dalam agribisnis. Kalau hanya budidaya, budidaya itu hanya salah satu sub yang ada di agribisnis. Kayak misalnya tadi berbicara tentang agronomi, mereka kan nanam tuh, emang mereka nanam, gitu. Tapi kan mereka hanya mempelajari nanamnya saja. Mulai dari misal kalau padi kan mulai dari menebar benih sampai ke panen. Kenapa nggak agroteknologi? Dia pengolahan tanah, dia nyemprot juga, ya nggak? Emang agroteknologi nyemprot ya? Iya.
Pengelolaan hama dia juga belajar. Ya kan belajar dasar-dasarnya. Oke, memang lah. Memang dasar-dasarnya. Tapi kalau menurut logika saya ya, masuknya tetap ke agribisnis. Agribisnis. Karena penyuluh itu nggak hanya mendampingi terkait budidaya, tapi dia juga mendampingi bagaimana mendapatkan alat alsintan, terus saprodi sampai ke pemasaran gitu. Jadi nggak melulu tentang budidayanya aja, tapi juga ke bagaimana mudahnya mendapatkan saprodi. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu penyuluh pertanian ada di mana aja? Kalau lengkapnya kurang tahu sih, cuma ada salah satu yang mungkin terkenal banget ya, itu di Polbangtan. Apa itu? Politeknik Pembangunan Pertanian. Itu ada di beberapa tempat, tapi yang benar-benar maksudnya ada teman saya sih satu itu di Bogor, Polbangtan Bogor. Ada jurusan penyuluh pertanian? Ada. Itu ikatan dinas, kedinasan atau swasta? Atau negeri biasa? Kayak politeknik pada umumnya? Enggak, bukan. Dia itu kalau kata teman saya sih ya semacam kedinasan lah. Oke, dia kedinasan. D3, D4, S1? Berarti ini bisa menjadi S1 dong. Oke, politeknik ya. Berarti ini menjadi saingan terbesar nih penyuluh pertanian. Oke. Nah, tapi gue mau nanya deh tentang sebenarnya penyuluh pertanian ini goals yang benar-benar diinginkan kampus ini mau jadi apa sebenarnya? Yang dicetak untuk apa? Kerjanya di mana faktanya gitu loh. Oke, kalau yang diinginkan itu sebenarnya ya jadi penyuluh pertanian. Sebagaimana nama dari jurusan itu kan, penyuluh pertanian gitu. Tapi kan nyatanya kadang nggak melulu tentang penyuluh pertanian, karena kita belajarnya juga tidak hanya terkait pertanian aja kan. Dari ekonominya kita belajar, terus dari komunikasinya kita belajar. Banyak kok yang kerja di bank. Jujur, gue jujur murtad tuh malah. Iya. Tapi kan kita juga belajar terkait ekonomi. Iya, tapi ya kan? Kamu penyuluh pertanian, bukan penyuluh nasabah, Bu. Ya nggak? Bisa aja loh. Ya nggak bisa dong sebenarnya. Itu itu sepakat nggak Anda? Kalau misal itu dinamakan sebagai apa ya namanya ya? Nggak sesuai dari goals jurusan. Setuju nggak? Sebagaimana katamu tadi, sebagaimana namanya ya, itu sebagai penyuluh pertanian. Iya. Berarti kalau untuk dia yang ke perbankan dan segala macamnya itu beda dengan goals. Setuju? Agak setuju deh. Setuju berarti nggak ada agak. Nah, berapa persen kira-kira dari jurusan apa tadi penyuluh pertanian yang begini nih? Yang nggak sesuai kerjanya? Nggak sesuai. Berapa persen kira-kira dari lulusan? 50-50 sih kayaknya. 50-50? Iya, 50-50 sih. Oke, 50-50. Tapi kalau dari penyuluh pertanian sendiri, aku mau nanya deh, get money-nya itu dari mana? Dapat duitnya? Dinas oke lah, sosialisasi. Apakah memang di sana aja? Maksudnya ini gimana? Lapangan pekerjaan? Enggak dong. Kan seperti yang aku bilang tadi. Kita kan nggak melulu tentang pertaniannya kan. Dari komunikasinya bisa. Kita bisa jadi penyuluh perikanan juga. Jadi nggak melulu tentang pertanian. Bisa jadi penyuluh lain. Karena kan banyak sih penyuluh di Indonesia ini. Nggak hanya penyuluh pertanian aja kan. Itu apa, bisa. Penyuluh apa? Ada penyuluh ini loh. Apa sih namanya? DBD. Apa tuh? Penyuluh kesehatan. Mungkin bisa. Enggak tapi lah. kan harus belajar dulu terkait kuliah lagi dong. Iya sih. Oke, tapi ya maksudnya ada ininya berarti harus ada materi tambahan lah untuk itu. Oke, tapi aku mau nanya lagi tentang hal di mana pengalamanmu deh. Aku denger segelimang info gitu kan dari para netizen bahwa di kampus Asdos. Asdos itu kalau yang belum tahu asisten dosen, yang dimana kalau dosen memberikan tugas ke kelas di adik tingkatnya, dia yang ngoreksi, atau ketika dosen nggak masuk dia yang ngisi kelas gitu, ngajar ke adik-adik tingkatnya. Bener? Berapa mata kuliah? Kalau semester ini 2 mata kuliah. Mata kuliah apa yang kamu asdosin? Statistika pertanian atau statistika dasar sama statistika non parametrik. Widih, sekarang 2. Semua dong berarti nilaimu di mata kuliah ini.
Apanya? Nilaimu di mata kuliah ini sebelumnya A semua dong berarti? Iya. Tahun kemarin berapa kali ngasdos? Berapa mata Baru kuliah? sekali. Tahun kemarin itu nggak bukan tahun kemarin, semester kemarin itu nggak ngasdos. Semester kemarinnya yang ngasdos. Oke. Dulu saya juga iya. Jadi dulu saya ngasdosin 2 mata kuliah. Sepanjang kuliah cuma 2. Pertama pendidikan agama Islam, yang kedua emang ada asdosnya ya? Ini Bu, ada di tempat. Kok di pertanian nggak ada? Ya nggak tahu lah, kan beda ininya, dosennya beda kan. Jadi beda juga. Itu yang kedua tentang filsafat ilmu dulu. Widih, bisa nggak ya nanya filsafat ilmu? Ya nanti lah ya. Oke, tuh jadi seru. Tapi aku mau nanya juga tentang, tadi kan udah nih, skripsimu gimana prosesnya? Kira-kira dari 0 sampai 100 berapa kesulitannya juga? Jawab semua nih, ada 2 pertanyaan, skripsimu bagaimana dan kesulitan. Skripsiku lancar-lancar aja sih sebenarnya. Lancar-lancar aja sih. Yang penting kitanya mau. Terus ya kemudian, iya kitanya mau kan, niat dulu kan, semua itu karena niat. Semua karena Allah. Niat karena Allah, yang benar. Oke, lanjutin. Sepertiga sih dari seharusnya, mudahan, alhamdulillahnya. Ya kuncinya tuh sebenarnya kitanya mau, terus kemudian meyakinkan dosennya kalau memang kita memang mampu gitu. Terus kemudian dosen pasti nggak akan kok terus kemudian mematahkan, nggak ada dosen yang seperti itu. Dia pasti akan membimbing bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya. Tuh gitu sih, kalau kuliahnya sekarang lancar-lancar aja. Terus kalau apa tadi kedua kesulitan, tingkat kesulitan skripsi di jurusan penyuluh pertanian ini gimana? Dan kalau menurutmu skripsimu dari 0 sampai 100 itu kesulitannya berapa persen? Kesulitannya kalau skripsiku itu 0 itu gampang banget, mudah semudah-mudahnya, 100 itu paling sulit. Ya dong. Skripsiku itu bisa dibilang 75% susah. Oke. Sebenarnya. Mengusung tema peran ibu rumah tangga. Untuk peran ibu rumah tangga terhadap sumbangan pendapatan keluarga dalam usaha tani sayuran. Widih. Oke. Dari judul ini berarti sudah bisa digambarkan nih sebenarnya fokus pertanian itu apa? Penyuluh pertanian apa? Oke. Jadi itu sulitnya. 75% menurutmu? Sulit karena di dalam skripsi itu yang pertama ada sumbangan pendapatan. Jadi untuk menghitung pendapatan itu lumayan sulit. Oke. Terus kemudian melihat peran ibu rumah tangga atau peran perempuan yang sebenarnya perempuan itu pasti berperan. Ya, semua perempuan itu berperan. Tetapi kadang perannya itu tidak terlihat atau tidak ditampakkan. Nah, ya mungkin harapannya lewat skripsi ini kita bisa memberitahu bahwa perempuan itu sangat penting. Gitu. Perempuan itu sangat penting dalam keluarga, ya kan? Benar. Gitu. Terus kesulitannya lagi menggunakan salah satu alat analisis yang nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan kalau pertanian ya di jurusan saya itu biasanya pakai regresi linear berganda alat analisisnya. Terus dia juga biasanya pakai korelasi Rensperman. Nah ini kebetulan pakai peta analisis atau analisis jalur yang lumayan. Ya saya doang. Lumayan lah ya, pokoknya gitu. Ntar cari aja lah ya peta analisis itu apa. Gitu. Jadi memang kesimpulan yang sangat saya ambil dari makna dari penyuluh pertanian istilahnya begini. Intinya begini. Berarti soshum pun, SMK pun nggak masalah. Nggak masalah. Keren. Menurutmu, sefakultas pertanian paling sulit atau paling mudah bahkan penyuluh pertanian ini? Proses kuliahnya? Kalau dibilang mudah, ya nggak mudah. Dibilang sulit, ya nggak sulit. Center middle aja ya levelnya ya. Bergantung sama anaknya sebenarnya. Dan saya mau yang terakhir kamu berikan pesan untuk mereka, untuk adik-adik di sini, di sana deh kok di sini, untuk adik-adik di sana yang mau kuliah ngambil penyuluh pertanian dan kenapa mereka harus ngambil penyuluh pertanian? Buat teman-teman ya mungkin yang menganggap bahwa janganlah kuliah di pertanian. Jangan apalagi penyuluh pertanian gitu kan.
kayaknya masih jarang banget nggak sih dengar penyuluh pertanian. Itu jangan ragu sih sebenarnya. Jangan ragu karena ini salah satu ilmu atau lulusan yang nanti bakal dibutuhkan. Entah itu di dunia kerja sebagai penyuluh pertanian ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada saat kita kuliah di penyuluhan pertanian itu juga akan berguna nanti ketika kita berada di masyarakat. Karena toh nantinya ketika kita lulus kita juga berhubungan sama masyarakat kan. Apapun pekerjaan kita. Nah, ilmunya itu salah satunya didapatkan di penyuluhan pertanian. Dan kalau misalnya nih ada yang udah daftar penyuluh pertanian nih, terus kemudian dia keterima, terus kemudian sekarang udah kuliah, terus dia mau saya mau keluar dari penyuluh pertanian. Ada kan biasanya kayak gitu, ada kan? Saya pun juga dulu mengalami hal itu. Tapi coba kita berpikir positif. Ketika kita ditempatkan di satu tempat, pasti itu yang terbaik untuk kita. Ya nggak sih, Bang? Berarti ini alasan lu untuk tidak pindah. Padahal alasanmu di sini kan yang penting kuliah dulu tadi bilangnya di awal. Awalnya kan kuliah dulu yang penting. Jadi ini alasannya? Yap. Oke. Terakhir banget nih, sorry harusnya ini terakhir. Tapi aku penasaran nih. Harusnya ini terakhir, tapi ini pertanyaan tambahan. Jadi karena itu menurutmu tadi, kira-kira misal aku punya adik. Atau misal apa yang kamu berikan ke seseorang supaya nggak ngambil penyuluh pertanian? Maksudnya? Jeleknya penyuluh pertanian lah, contohnya misal seperti itu, kasarnya ngomong seperti itu. Apa ya jeleknya? Jangan ambil penyuluh pertanian deh, karena penyuluh pertanian nih gitu. Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Karena setiap jurusan itu pasti punya punya prospek ke depannya. Kelebihan masing-masing? Iya. Pasti punya kelemahannya masing-masing? Tapi sampai sekarang saya belum tahu kelemahannya apa. Dan kamu suka semuanya di penyuluh pertanian? Iya, suka. Oke, nice closing berarti.